Bacaan ini, renungan pagi ini saya akan beri judul kenyamanan hidup tidak menjadi kelalaian melakukan tanggung jawab. Dari apa yang kita baca tentang riwayat Nehemia, LAI memberikan judul yang bagus sekali bagi Bapak Ibu dan saya, yaitu doa Nehemia bagi orang Israel. Kalau kita lihat apa yang dialami oleh Nehemia, sesuatu yang sungguhnya dirindukan banyak orang, di mana sebagai umat Allah mengalami kondisi yang baik. Meskipun di pembuangan, ternyata Nehemia itu mendapatkan kenyamanan dan kemapanan. Buktinya apa? Di ayat 1 dan ayat 11 kita bisa melihat bahwa Nehemia itu tinggal di Puri Susan atau istana. Yang kedua, dia ada melihat bahwa jabatan dari Nehemia adalah juru minum raja, orang yang dekat kekuasaan. Bisa dikatakan hidup mapan, jabatan mentereng. Apalagi yang kurang? Tapi bisa kita melihat bahwa kenyamanan, kemapanan seringkali membuat orang lupa diri akan tanggung jawabnya. Tapi dilihat dari sini kita bisa belajar, meskipun Nehemia mapan hidupnya, juga nyaman kondisinya, bahkan mungkin bisa dikatakan pasti masa depannya, tapi dia tidak melupakan tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Dimulai dengan adanya kabar berita yang menjadi pergumulan hidup dari umat Tuhan, dan ini menjadi pokok doa. Dikatakan bahwa ada beberapa saudaranya, Hanani dan beberapa orang-orang Yehuda datang melaporkan tentang kondisi keadaan orang Yehuda yang terluput dari pembuangan, di mana kondisinya sangat memprihatinkan. Bahkan dilaporkan dari kabar itu, keadaan mereka itu mengalami kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Kita bisa melihat respon yang dilakukan Nehemia, meskipun hidupnya mapan, nyaman di istana, tetapi ketika ada kabar berita yang menjadi bagian daripada kehidupan umat Allah, dia menanggapi dengan baik. Dikatakan di sini setelah dia mendengar kondisi yang tidak menyenangkan, kabar kesusahan yang dialami oleh saudara-saudaranya, di sini katakan bahwa selama beberapa hari dia berkabung. Dia berdoa disertai puasa. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana ternyata kenyamanan, kemapanan tidak menjadi alasan orang meninggalkan tanggung jawab. Ada hal yang harus dilakukan. Dan salah satu hal yang dilakukan adalah berdoa. Berdoa wujud daripada tanggung jawab umat Allah. Berdoa merupakan sarana beribadah. Dan di sini, di pembuangan pun, sepertinya kita bisa melihat kebiasaan Nehemia sering berdoa. Jadi meskipun mapan, meskipun nyaman, berdoa, beribadah tidak pernah dilupakan. Apa yang menjadi komponen doanya ketika dia mendengarkan kabar yang tidak menyenangkan dari umat Tuhan? Ketika umat Tuhan mengalami kesusahan, mengalami celaan. Ini bagusnya yaitu dia memanjatkan doa. Dan doanya itu ditujukan kepada Tuhan Allah semesta langit. Ini baik sekali kita melihat bahwa kesadaran kondisi yang dialami umat Tuhan tidak bisa lepas daripada campur tangan Allah. Nehemia menyebut Allah dalam doanya sebagai Tuhan, yaitu pribadi yang punya kesetiaan, punya kekuasaan, dan punya kehendak yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa melihat ketika nyaman, ketika mapan, tapi ketika mendengar kabar ada satu masalah besar, ibadah tidak dilupakan, doa dinaikkan. Dan doanya disampaikan kepada Dia, Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang maha kuasa, dan Tuhan yang punya kehendak
Dalam isinya doa ini bagus sekali menjadi pola bahwa pertama-tama di dalam doa sudah menjadi kebiasaan bahwa doa pertama itu mewujudkan suatu pujian kepada Tuhan akan kesetiaannya, akan kekuasaannya kepada umatnya. Tapi yang kedua juga Nehemia menyampaikan kesadaran akan akibat dosa itu yang menjadikan masalah hidup umat Tuhan, dan dia akui bangsanya bahkan keluarganya sendiri. Pengakuan akan kekeliruan, kesalahan itu menjadi bagian juga dari doa yang perlu dinaikkan. Tapi di samping itu juga ada semacam di sini permohonan. Permohonan akan mengingat akan kesetiaan Tuhan, bahwa Tuhan itu akan memulihkan, mendengarkan karena dia memang setia. Jadi doa yang dia minta, permohonan utamanya di sini kiranya Tuhan itu mendengar, mengingat, bahkan di sini menolong membukakan jalan. Ada ungkapan di sini kiranya Tuhan membiarkan Nehemia melakukan tugasnya berhasil dan orang-orang yang dijumpainya dikendalikan oleh Tuhan. Kita bisa melihat di sini kenyamanan, kemapanan tidak menjadi alasan melupakan kewajiban. Bahkan kewajiban yang dia rasa menjadi hal yang utama, dia sampaikan melalui doa. Dan kita bisa melihat apa yang kita renungkan, doa daripada Nehemia itu luar biasa. Di sini dikatakan ketika dia memohon kepada Tuhan untuk boleh membuat doanya ini bisa dijawab dan apa yang dilakukan berhasil, dan ternyata terjadi. Kita bisa membaca ini di pasal 2 di ayat yang ke-4 dan 8 ketika dia melaksanakan tugasnya dan mohon permohonan doanya adalah supaya raja yang dia layani, karena dia sebagai juru minum, dia harus melayani dengan baik. Dia berdoa supaya Tuhan bisa memberikan belas kasihan, kontrol kendali pada raja supaya ketika melaksanakan tugas tanggung jawabnya, Nehemia ini berhasil. Yaitu apa? Satu, ketika dia menyampaikan minuman kepada raja dan penampilannya kelihatan sedih. Di sini satu hal yang menjadi bahaya ketika seorang pelayan, petugas, pegawai melakukan tugas dengan sedih hati, itu akan mempengaruhi atasan. Namun karena diawali dengan doa, Tuhan menjamah orang itu. Raja nggak marah, tapi raja memberikan perhatian, menanyakan kondisi Nehemia sehingga itu menjadi sarana Nehemia bisa menyampaikan pergumulannya. Ketika ditanya, dalam hatinya dia berseru kepada Tuhan, Tuhan apa jawabku? Dan sejenak, ya dikatakan di sini di pasal 4, ketika dia tanya apa yang kamu minta, Nehemia berdoa dan dia menceritakan bagaimana sedih hatinya. Dan ketika dia menyampaikan, raja berkenan. Jadi kita bisa melihat bahwa konsekuensi doa yang dinaikkan dengan tekun, setia, ini akan memberikan jawaban yang meneguhkan untuk rencana yang dilakukan. Ini tidak menjadi sesuatu yang sulit. Makanya Tuhan Yesus pun berkata kepada kita, mintalah maka kamu akan menerima, carilah kamu akan mendapat, dan ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Pagi ini, Sobat STI, dari apa yang kita baca, kita bisa merenungkan satu hal yang kita mau lihat kebenaran daripada narasi biografi Nehemia ini, yaitu apa? Kenyamanan, kemapanan hidup tidak menjadikan kelalaian untuk melakukan tugas tanggung jawab. Secara khusus, kewajiban sebagai umat Tuhan berdoa. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mari, kemapanan yang Tuhan anugerahkan dengan kondisi yang lebih baik, mungkin jabatan yang dipercayakan, ini akan menuntun saudara dan saya melakukan tanggung jawab lebih baik lagi. Yaitu, jangan lupa,
teruslah berdoa kepada Tuhan yang setia, kepada Tuhan yang berkuasa. Berdoalah kepada Tuhan yang memberi kemampuan ya, untuk bisa kita diteguhkan karena Dia sanggup menolong saudara. Dan kita bisa lihat tanggapan terhadap kabar berita yang mungkin menjadi pergumulan itu bisa menjadi bahan doa kita. Baik dalam kondisi umat Tuhan, baik melihat pemimpin-pemimpin yang sedang bertugas, itu menjadi pokok doa. Minimal ya kita bisa berdoa untuk atasan kita, baik itu di gereja, baik itu di lembaga, baik itu di sekolah, baik itu di institusi-institusi, naikkan doa. Itu menjadi pokok. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari kita terus melaksanakan kewajiban kita selagi Tuhan mengaruniakan kemapanan dan kenyamanan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.